Karena apa? Tuhan senang. Tuhan senang. Seperti pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat, saya kan tidak berpikir. Kemarin Bu Retno bilang, Pak, ini katanya ada kirim 1 truk ini barang. Besok bagi Pak kepada jemaat. Saya bilang kalau Tuhan suruh kasih, saya jalankan. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Karena apa? Kita jalan menurut kebenaran. Nah, pagi hari ini Tuhan izinkan kepada kita agar supaya kalau kita mau jadi orang yang disayangi Tuhan, ya, yang akan disertai Tuhan, ditolong Tuhan, bahkan kekal surga itu adalah milik kita. Kita ada di dalam kebenaran. Kita ada di dalam kebenaran. Kalau kita ada di dalam kebenaran, itu Tuhan sayang. Kita, kalau guru kita senantiasa mengatakan, kita ada di dalam relnya Tuhan. Kalau kita ada di dalam relnya Tuhan, kita akan sampai di stasiun-stasiun. Pergi ke Pasar Turi. Bapak Toga Sirait kalau ke Jakarta, dia berangkat ke Pasar Turi, dia naik kereta api. Dan kereta api itu, waktu dia naik kereta api itu ada di relnya kereta. Ya, relnya kereta. Jalanlah kereta api itu. Malam, besok pagi sudah sampai di Jakarta. Coba kalau kereta api itu tidak duduk di rel, ya, dia sampai, tidak sampai. Bahkan mungkin waktu dia jalan kencang, dia tabrak semua itu rumah-rumah yang ada di sebelah, hancur. Maka itu sama juga kita. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, renungkan firman Tuhan ini, kita tahu dan kita berusaha jalan di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita sudah jalan di dalam jalannya Tuhan, kita akan melihat. Sebelum saya teruskan, tolong putar tadi malam renungan keluarga Allah. Tolong putar sedikit renungan keluarga Allah, kita melihat bagaimana pabrik obat gigi Colgate ini. Coba kita lihat. Dia melakukan kebenaran. Coba. Yang keras. Rema hari ini, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saat kegagalan demi kegagalan membentur hidup kita, mudah bagi kita untuk menjadi kecewa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Namun tidak demikian dengan William Colgate. Saat seorang teman menasihatinya, berikan hatimu pada Tuhan. Berikan juga kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Buatlah sabun dengan sepenuh hati, dan kau akan menjadi pembuat sabun ternama di New York. Ia pun menurutinya. Sejak itu, William mulai belajar hidup dekat dengan Tuhan dan mulai setia mengembalikan persepuluhan. Ia percaya dengan melakukannya berarti ia mengakui bahwa Tuhanlah penyedia segala sesuatu dalam hidupnya, termasuk kesempatan-kesempatan yang didapatkannya dan juga bahan-bahan yang dipakainya dalam membuat produk. Seiring waktu, ia pun menguasai pasar sabun tangan, sabun toilet, dan sabun cukur. Sebagai ungkapan syukur dan kasihnya yang semakin berkembang kepada Tuhan, ia pun mempraktekkan pemberian yang meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya 10% dari penghasilannya lagi, tetapi persembahannya menjadi 20%, 30% sampai 50%. Belum lagi persembahan khusus berupa dana sosial, dana pendidikan, kegiatan misionaris, pengelolaan lembaga Alkitab, dan masih banyak lagi. Tuhan pun tidak mau berhutang. Sejak berdirinya dari tahun 1806 sampai sekarang, dia membuat perusahaan Colgate menjadi salah satu perusahaan paling sukses di Amerika. Kisah di atas adalah contoh seseorang yang menjadi bendahara Tuhan yang bisa dipercayai, setia, disiplin, bahkan jujur, maka secara otomatis Tuhan memberkati hidupnya lebih dan lebih lagi. Apakah Anda juga mau mengalami hal yang sama? Itu sebabnya,
Jadilah bendahara keuangan yang baik, bertanggung jawab, bisa dipercaya, setia, disiplin dan jujur, sehingga apa yang Tuhan kerjakan atas hidup William Colgate juga Tuhan nyatakan atas hidup Anda, bahkan pelipat gandaan nyata di keadaan yang tidak pasti sekalipun. Tuhan memberkati. Sudahkah Anda menjadi bendahara yang baik atas keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda? Coba koreksi. Menurut Anda, apakah hambatan untuk bisa menjadi bendahara yang baik atas keuangan yang Tuhan percayakan? Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda bisa menjadi bendahara yang baik atas keuangan yang Tuhan percayakan? Tuhan, berikanlah kepada kami hati untuk bisa menjadi bendahara keuangan Tuhan yang bertanggung jawab, bisa dipercaya, setia, disiplin dan jujur, sehingga berkat pelipat gandaan keuangan senantiasa mengiringi langkah kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berusaha untuk menyampaikan atau memutar video ini. Itu terpengaruh dari Bapak Ibu bagaimana menangkapnya. Tapi saya percaya kalau kasih karunia ada di dalam kehidupan Bapak Ibu, ya, Roh Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu bisa menjalankan ini. Ya, saya tidak berbicara tentang perpuluhan, tetapi saya hanya berbicara tentang ada di dalam relnya Tuhan. Kebenaran ini kita berusaha ada di dalam relnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, melalui Dr. Lukas ini, ya, menuliskan ini agar supaya kita setia dalam perkara yang kecil, ya, kita setia kepada perkara yang kecil. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita ini sudah benar-benar setia dalam perkara yang kecil? Kalau kita setia perkara yang kecil, Tuhan menjanjikan Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Sekali lagi, kalau kita setia perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Bagaimana Bapak Ibu kepinginnya, wah saya kepingin jadi orang besar, saya kepingin orang yang dihormati, saya kepingin orang yang diberkati, saya kepingin harus begini, kepingin. Yang Tuhan minta kepada kita satu, mulai dari yang kecil dulu. Ya, mulai yang kecil dulu. Seperti tadi kita melihat, ya, pabrik Colgate, obat gigi, dia setia. Mulai dari yang kecil, Tuhan percayakan dia yang besar. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita, barang siapa, ya, di antara kita ini barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ya, di dalam pelayanan Tuhan percayakan kepada kita kecil dulu. Kita setia apa tidak? Ya, kita setia apa tidak? Ada yang setia, ada yang tidak setia. Ya, tapi saat ini saya dari atas mimbar, saya berbicara kepada Bapak Ibu seperti yang mana 2000 tahun yang lalu. Tuhan memakai Dr. Lukas untuk berbicara kepada orang-orang pengikut-pengikut Tuhan. Memberitahukan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Agar supaya 2000 tahun yang lalu itu orang-orang yang ada, ayo kamu jadi orang. Kalau sudah dipercayakan yang kecil, kamu setia. Kamu lakukan dengan setia. Ya. Apapun yang terjadi, jalankan. Lakukan dengan setia. Itu kuncinya. Itu adalah kita ada di dalam relnya kebenaran firman. Itu baru skop yang satu. Memang setia itu menceritakan setia di banyak dalam segi hidup. Ya. Tetapi yang sekarang kita melihat,
Setia dalam apa? Kalau yang kecil saja kita sudah setia, ya, Tuhan pasti akan mempercayakan kepada kita yang besar. Itu janji Tuhan. Tapi bagaimana? Apakah kita mau, ya, melakukan ini? Tidak semua orang mau. Tidak semua. Tetapi dari tempat ini saya menghimbau kepada jemaat Tuhan, agar supaya jemaat Tuhan, ayo lakukan ini. Seperti kemarin minggu lalu kita mendengar tentang 10 orang kusta. Ya, mereka kan susah. Sakit kusta, susah. Untuk mencari kesembuhan pada waktu itu dokter belum ada yang bisa menyembuhkan. Hanya satu orang hanya bisa datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia datang, teriak sama Tuhan, Tuhan tolong saya lagi sakit kusta. Saya tidak berani dekat dengan orang-orang, semua orang pada risih, jijik dekat saya. Ini adalah penyakit yang menular. Tapi kita melihat pada waktu itu, ya, Tuhan suruh kepada mereka, kau pergi ke imam, ya, minta kepada imam, pergi ke imam. Tapi karena orang ini sedang susah, benar-benar dalam posisi yang tersingkir, daripada dia susah begini, disuruh apapun dia jalankan, dia pergi. Dan kita melihat, membicarakan tentang ketaatan, dia pergi. Tapi waktu dia pergi, sampai di situ belum sampai 10 orang itu sudah sembuh. Nah, inilah manusia. Dari 10 yang sembuh itu sebenarnya mereka harus datang, pergi kepada Tuhan. Seperti orang Samaria ini datang sama Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah sembuhkan saya, Tuhan, Engkau sudah tolong saya, Engkau mau buat apa untuk saya? Seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma 12 ayatnya yang ke-1. Ya, saudara-saudaraku, persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kau mau buat apa? Pakai hidup saya. Sebab pada waktu itu kalau engkau tidak sembuhkan kepada saya mau jadi apa? Sekarang saya sudah sembuh, ayo pakai hidup saya. Kita lihat pada waktu Tuhan Yesus punya murid yang namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka menerima kuasa. Dan saat itu mereka pergi pelayanan. Dan mereka masuk di gerbang indah. Ada orang lumpuh di situ. Pada waktu itu orang lumpuh ada di situ, kerjanya minta-minta. Petrus, Yohanes, Yakobus dibilang, emas dan perak saya tidak punya. Ya, saya hanya punya apa? Tuhan Yesus. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Bangunlah, angkatlah kakimu. Dan pergi, kita lihat dia lari memuji memuliakan Tuhan, dia lari memuji memuliakan, sehingga orang melihat ini luar biasa. Tapi kita melihat yang 9 ini, yang 1 kembali orang Samaria, yang 9 tidak kembali. Kadang seperti itu. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita, kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan bilang, kalau engkau setia yang kecil, ya, apapun kau jalankan, Tuhan akan percayakan yang besar. Tapi dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jemaat Tuhan, saya melayani sudah kurang lebih 27 tahun. Gereja ini 26 tahun, tapi sebelumnya saya sudah melayani. Saya melihat banyak macam karakternya manusia. Nah, sedikit seperti ini, kami baptis sudah ratusan. Ya, berapa banyak karakter-karakter manusia seperti ini. Dan saya melihat mereka sudah pergi, dan saya melihat di ujung-ujung mereka tidak tahu jadi apa sudah ada karuan-karuan.
Karena apa? Kesetiaan mereka kepada Tuhan itu tidak ada. Kesetiaan mereka kepada Tuhan itu sudah tidak ada. Sekarang mungkin mereka sudah tinggalkan Tuhan, sudah berantakan, rumah tangganya sudah berantakan. Tapi Tuhan bilang kalau kita mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan percayakan yang besar. Tadi saudara Lindung, 16 tahun di gereja. Ya, ini butuh. Saya sebagai gembala tidak bisa banyak berbicara. Yang berbicara adalah mamanya. Maka itu berdoa mamanya supaya rohaninya bagus. Kalau mamanya rohaninya bagus, pasti mamanya bisa ngomong kepada Lindung. Nah, kamu tahu kita hidup ini karena Tuhan. Kamu tahu nak, dari kecil ceritanya begini. Kamu tahu nak, kalau anak sudah mulai mau macam-macam, nah itu tidak boleh. Itu adalah kesalahan kita. Kita mulai menasihati, berbicara kepada dia. Dan saya percaya kalau orang tua senantiasa korek telinganya kepada anaknya. Dan anak itu mau dengar-dengaran, mau taat, jadi berkat. Ya. Tapi kalau orang tua tidak bisa berbicara, bahkan orang tua membawa kepada mereka masuk di dalam jurang yang salah. Karena di dalam Efesus 6 ayatnya yang ketiga ke 4. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Tapi juga dikatakan ayah-ayah atau ibu-ibu, ya. Jangan kamu ajar yang salah kepada anak-anakmu. Ada orang-orang tua yang menjerumuskan anak-anaknya masuk juga di dalam jurang. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan harus kerohaniannya bagus. Sehingga kita tahu itu jelek dan tidak kita bisa berbicara kepada mereka. Tadi saudara Tiffany dia jaga pintu. Dia jaga pintu di situ, tapi saya lihat dia jalan, dia goyang. Ya. Opo otif, su aku jatuh, dia bilang. Ya, aku jatuh. Kok bisa jatuh? Saya waktu sedang kontrol proyek ini, lubang itu mereka tidak kasih tanda, mereka hanya tutup terpal. Jadi saya tidak tahu, saya masuk peluang. Saya hanya memikirkan Tuhan baik. Ini kan di proyek. Di proyek biasanya kan banyak paku-paku yang keluar. Seandainya waktu dia jatuh kena paku, ini keseret semua ini. Saya pernah teringat kehidupan saya di kantor. Saat itu sedang bangun dan di situ ada kayu-kayu yang sedang berdiri. Saya naik. Pada waktu saya naik itu kayu putus, jatuh saya. Saya membayangkan bila mana waktu saya jatuh ada paku yang keluar dan paku itu masuk di daging saya dan dia geret sampai ke bawah. Bagaimana? Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Tuhan masih tolong. Seandainya waktu itu Tuhan tidak tolong sama saya, mau jadi apa saya sekarang? Maka saya bilang, Dave, sudah ya, kau periksa diri. Ya, kau periksa diri. Pasal apa saya? Kan ada orang kalau bilang periksa diri langsung ditelepon dia punya teman. Aku salah apa kok diomongi Pak Herman periksa diri. Ya, kita Bapak Ibu, kita sekolah. Dan kita punya guru. Dia senantiasa mengajarkan kepada kita. Seperti kita sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan dan minum harus periksa diri dulu. Jangan sampai kita makan dalam keadaan salah. Ada simpan dosa, ada simpan kebencian, ada simpan ini, simpan ini. Makan dah jadi apa-apa. Bukan jadi berkat tetapi jadi laknat. Jadi saya bilang periksa diri. Sudah? Ya, so. Dan engkau harus berpikir ya, kerohanianmu. Kalau kau punya rohaninya bagus, engkau bisa berpikir, ya semua terjadi adalah seizin Tuhan. Tuhan baik.
Kalau saya tidak salah, berarti ini Tuhan mau membawakan kepada saya yang lebih lagi. Tapi kalau saya salah, ambil tindakan juga saat itu, berbalik. Ya, itu. Hanya ajar itu saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita tidak setia yang kecil, mana ada orang mau percayakan kepada kita yang besar? Coba kita renungkan, jemaat Tuhan. Kalau yang kecil saja kita tidak setia, mana ada mau percaya yang besar? Ada senantiasa diceritakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, saya juga pernah beberapa kali didatangi jemaat. Pak, kenapa kok hidup saya ini Pak kok susah sekali Pak ya? Ya, rasa-rasanya seperti Tuhan tidak ada. Ekonomi saya, rumah tangga saya, semua macam begini. Mau makan saja susah. Kenapa ya kok hidup saya macam begini? Ya, saya menasihati dia. Saya menegur dia, saya bilangin dia. Ya, doakan saya Pak. Kadang orang itu suka berjanji. Kalau saya diberkati Tuhan, saya akan melakukan, akan menjadi bendaharanya Tuhan. Wah, jangan janji-janji sembarang dong. Tidak boleh. Saya akan jadi bendaharanya Tuhan. Saya akan jadi bendaharanya Tuhan. Oke, doakan dia. Habis doakan dia, selesai semua, dia jadi bendaharanya Tuhan. Kecil itu dia setia, dia lakukannya setia. Tapi waktu sudah besar, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak mau lagi. Bahkan diomongi pun tidak terima. Itulah sifat watak karakter. Maka itu orang bilang pici puhau. Apa bisa berubah? Bisa. Saya teringat ada satu keluarga. Sudah cukup banyak pengalaman. Orang ini susah sekali. Dan saya berbicara kepada dia. Dan dia mulai ceritakan kesusahan-kesusahan. Tapi waktu itu perusahaannya akan tutup. Dan kami bimbing dia, doakan dia melalui apa? Melalui telepon. Dah lama. 10 hari Tuhan tolong dia. Tuhan mau yang perusahaannya mau tutup segala, Tuhan tolong buka. Nah, di situ dia mulai setia. Sampai dia katakan kepada saya, "Dah apa-apa Pak, saya datang ibadah masih pun jauh saya datang." Singkat cerita Bapak Ibu, dia pernah berjanji sama saya. Waktu keluar dari tempat ini, "Pak, kalau saya diberkati, ini tempat ini di belakang saya beli semua Pak." Kadang manusia kalau berbicara janjinya itu luar biasa. Saya bilang, "Bu atau Pak, jangan janji-janji. Tidak boleh." "Loh iya, kenapa tidak Om?" Dia bilang, "Kalau saya diberkati, ini semua." Dia bilang, "Di belakang kita beli, berapa saya uangnya ini?" Janji. Tapi Bapak Ibu, pada waktu dia sudah di atas, sudah lain. Waktu sudah ada di atas, sudah lain. Dan apalagi kalau sudah di atas, banyak orang-orang yang datang kepada dia, ya, seperti menyembah dia seperti Tuhan. Maka itu orang bilang manusia jatuh itu ada 3T. Kalau harta banyak, karena orang banyak datang menyembah sama dia, dia jatuh jadi dosa. Dosa apa? Kesombongan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan endingnya hari-hari ini akhirnya dia udah habis. Dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya, maka itu kita dengar firman Tuhan ini. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu. Tuhan mengatakan, jangan kita jadi manusia suka nasal. Ya. Setia belajar yang Tuhan minta. Ya, dari kecil. Minta sama Tuhan. Toh juga Tuhan kalau sudah percayakan yang besar, setia terus. Dulu saya punya pegawai, ini pegawai. Dia ikut sama saya cukup lama. Dia setia luar biasa. Ya, kerjanya. Dia bagian kepala mesin.
Tapi saya jadikan kepada dia orang kepercayaan saya. Wah, pokoknya keuangan segala semua dia atur luar biasa bagus. Akhirnya saya urus dia menikah, segalanya semua sudah naik. Dia udah besar, bagus. Saya percaya sama dia. Dan satu saat Bapak Ibu, dia datang sama saya kaget. Bos, kalau zaman dulu orang dunia bilang bos, saya mau pamit. Loh, kamu ke pamit bagaimana? Orang yang saya sayangi, orang yang saya percayakan, orang yang setia macam begini sudah mulai kerja bagus. Saya mau berangkat ke Amerika. Saya mau kerja di kapal pesiar. Saya pikir dia rubah. Kepingin nasibnya lebih bagus, kenapa tidak? Oke, berangkat bagus. Ya, berangkat saya bilang. Dia berangkat. Saya doakan dia berangkat. Habis dia berangkat Bapak Ibu, dia mendapatkan hasil banyak. Dapat hasil banyak. Singkat cerita pulang dia bawa uang ratusan juta. Ratusan juta dia datang ketemu dengan saya. Karena dasar orang ini saya sudah percaya. Dia punya kesetiaan betul-betul luar biasa. Tapi di situ dia datang. Bos punya kapal ini, tak beli bos. Boleh, oke, kamu beli. Saya senang ya. Tapi ini kapal saya beli, bos yang isi muatannya. Ya, jadi saya cuma beli saja, oke. Tapi dengan catatan bos, ini sudah berbicara harganya semua, saya masih kurang uang sekian bos. Oh, tidak apa-apa, karena saya percaya sama dia. Tidak apa-apa. Ini kapal milik kamu sudah. Ada berapa kau punya uang bayar, sisa sekian nanti kita batur, saya muatan kita potong-potong, oke bos. Ya, oke bos. Tapi namanya manusia, sudah beli kapal. Ya, kalau dulu waktu susah, masih ada di bawah. Dia ketemu orang, apalagi ketemu pimpinannya, apa ketemu bosnya, dia sangat menghargai. Disuruh bosnya, dia sangat nurut. Dia suka dengar-dengaran. Tapi waktu dia sudah ada di atas, dia balik muka, fanmian langsung. Iya, bahkan mau datang lawan. Dan sampai hari ini saya ikhlaskan kapal yang jalan itu tenggelam. Ya. Semua Tuhan izinkan tenggelam dan sampai saat ini dia susah. Dia susah. Kadang kalau kita mau tahu di Giant yang ada di Indah di Raja Wali, itu di situ ada mobil-mobil yang ada di situ. Kadang kalau saya jalan situ dia ketemu sama saya, dia sembunyi. Ya, dia sembunyi. Rumahnya semua sudah tidak ada. Dia susah, bahkan sekarang sudah tua. Karena apa? Karena orang susah tahan, kaya sudah tidak tahan. Jangan, kita harus ingat. Ya, jangan kita seperti 9 orang ini. Susah tahan. Waktu Tuhan sudah kasih sembuh, sudah tidak tahan. Saya melihat profil dari Eksan kembali di WA-nya. Chong Yu Itian, ada waktunya. Memang semua ada waktunya. Tuhan berikan pas pada waktunya. Maka itu mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 11 dia katakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kembali lagi, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur tentang uang. Ya, kadang saya senantiasa menasihati, saya menegur kepada anak-anak saya yang bisa saya berbicara. Ya, kamu harus jujur. Kalau kamu jujur sama Tuhan, tuh masa depanmu itu ada. Ya. Mazmur 37 ayat 37 itu Raja Daud ngomong. Perhatikan orang yang tulus hatinya. Perhatikan orang yang jujur. Ya.
Dan perhatikan juga orang yang suka berdamai. Kalau kita tulus, kita jujur, suka berdamai, tentu masa depan itu ada. Nah, tugas dari kita hamba-hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya harus tulus hati. Tadi dengar saudara Andre katakan, kami lakukan dengan tulus. Benar. Kami lakukan dengan tulus. Ya. Kami jalankan semua dengan jujur. Jadi kita pertunjukkan kepada jemaat. Jemaat-jemaat yang tidak ikut ambil bagian juga tidak apa-apa, lihat saja. Yang ikut ambil bagian, ayo lihat. Ya. Kalau kita ada seperti itu, kita punya jujur, itu indah. Tapi banyak sekarang orang kan sudah tidak jujur. Ya, maka itu saya senantiasa, kamu harus jujur, jangan sampai tidak, harus jujur. Itu kalau kita jujur, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita jujur, ibaratnya kereta itu ada di atas relnya Tuhan. Kemana engkau jalan akan sampai di tujuan. Tapi kalau kita tidak jujur, berarti kita tidak lakukan kebenaran firman. Kita lihat tadi renungan keluarga Allah. Saya juga belum dengar, tapi sepintas tadi pagi waktu saya dengar, iya ya. Namanya pabrik Colgate, kita tahu itu. Ya, dulu dia tidak sukses. Ya, sampai ada yang berkata kepada dia, lakukan kebenaran, dan dia lakukan. Memang orang bilang kembalikan 10, dia bukan 10 lagi. Tapi karena kasih karunia sudah ada di dalam hidupnya. Dan Tuhan menggerakkan, dia mau betul-betul pakai hidupnya. Ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Memperhatikan orang-orang susah segala semua. Bahkan kembali bukan hanya 10, kembalikan 20, kembalikan 30. Itu miskin itu Bapak Ibu. Di sini ada accounting. Tanya, itu pasti miskin. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka itu dia katakan di sini. Ayatnya yang ke-11. Dan jikalau kamu, ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita tidak setia dalam harta orang lain, saya berpikir-pikir harta orang lain siapa ya? Ya Tuhan punya, miliknya Tuhan. Kita tidak setia, siapa yang mau percaya kepada kita? Miliknya Tuhan kita tidak setia. Bukan bilang Pak ini hari tanggal muda jadi harus berbicara. Tuhan berbicara seperti ini. Saya harus menyampaikan. Ya, saya harus menyampaikan. Barusan saudara Andre katakan, kami hari Senin pergi ke musyawarah daerah, Musda. Seluruh gembala sidang bersama istri harus pergi. Ya, harus pergi. Dan juga saudara Andre karena dia jadi ketua pemuda, ya, dia harus punya tugas-tugas dipercayakan. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang dari Jakarta, dia harus ambil bawa, antar, makan dan lain-lain. Dia punya nama Inco. Ya, jalankan. Tapi Andre katakan kepada saya, Papa, ini mau berangkat ini, kita harus mempersembahkan. Kita harus mempersembahkan, ya kita harus berikan. Kalau tidak bagaimana? Langsung, ya berapa yang ada uang ini? Sekian juta. Saya kirim, ini kasihkan. Ya. Sekian juta kasih, ini kasihkan. Ya. Kita harus belajar. Apakah miskin? Memang pada waktu saya kuras semua itu uang habis. Miskin. Atau orang bilang kismin. Tapi karena kita mau melakukan segala semua, Tuhan pertemukan. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak waktu Bapak kasihkan itu dana sekian juta. Apakah Bapak miskin? Bukan miskin, kismin. Tidak ada lagi dana. Mau apa lagi? Kalau sudah tidak ada dana dari mana?
Apa saya lari kiri kanan, saya duduk, saya hanya jalankan kebenaran. Tetapi kita melihat ada jalan-jalan yang Tuhan buat dan sampai hari ini kita masih tetap hidup. Bukan hanya itu saja, ya, banyak yang Tuhan buat. Maka itu tadi dia bilang, kalau harta orang lain, milik orang lain sejak kita tidak jujur. Ya, kembali lagi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Pak, harta orang lain ada sama kita. Mungkin orang punya uang ada sama kita. Ya kita usahakan, itu hartanya orang lain. Mungkin hartanya Tuhan, miliknya Tuhan. Kita tidak setia. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Tuhan itu tahu. Tuhan itu sanggup untuk mengetuk hati Bapak Ibu. Bukan tidak sanggup. Tapi Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di depan. Kalau engkau buka, saya akan masuk. Tuhan tidak pernah paksa. Nipu yau, wopu paksa. Engkau tidak mau, saya tidak pernah memaksa. Kita lihat pada waktu itu di dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat yang ke-19 tentang jemaat Laodikia. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jemaat Laodikia ini kan sudah kena hajar daripada Tuhan. Sudah babak belur. Sudah hancur-hancuran. Tapi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20 kita lihat, aku huruf besar. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan tidak pernah memaksa. Meskipun waktu itu dia sudah diizinkan dihajar betul-betul. Kan itu babak belur. Ampun saya Tuhan, ampun saya Tuhan. Tapi Tuhan tidak memaksa. Cuma Tuhan hanya ngomong, relakan hatimu bertobat. Ya. Rela hatimu bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya sudah. Tuhan bilang, aku hadir di depan. Kalau kita bisa membuka hati, itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa sadar, itu anugerah Tuhan. Saya berbicara dengan Pak Daniel. Pak Daniel bilang, Pak, kadang orang itu tidak sadar, Pak. Sudah ditegur, sudah diapa segala semua, dan dia mengalami hidup seperti ini. Kadang dia tidak sadar, Pak. Karena apa? Mata hatinya masih buta. Betul toh Pak Daniel? Dia dengar. Ya. Kadang tidak sadar. Kadang juga kita tidak sadar. Seperti ini. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, kalau hartanya orang lain saja, kita sudah tidak setia, ya apalagi ya, siapa yang mau kasih percaya kepada kita. Saya ini kadang-kadang saya suka mempersembahkan, bukan suka, memang kami mempersembahkan. Ya namanya bekerja pasti ada upahnya. Ya kalau seumpama sudah bertugas ini, saya segera apa yang ada kasih. Meskipun sudah habis, usahakan kasih, pas-pasan kasih. Tapi ada orang suka tahan. Sampai saya tulis di situ, ingat ya perpumu yo. Ini bukan besar loh, 5.000, 10.000. Ingat ya perpumu yo. Harus diingatkan 10.000, 5.000, ingat ya. Seperti saya bilang tadi, berapa waktu yang lalu, ada orang, dia di dalam aksi peduli, dia setia betul-betul. Berapa kali sudah tidak ada. Tapi Tuhan gerakan hati saya. Engkau berbicara kepada dia. Saya telepon. Kenapa kamu kok sudah sekarang sudah begini? Ya, saya ropel nanti katanya.
Saya bilang bukan ropel. Kita ini tua-tua. Kita ini orang-orang yang menjadi berkepercayaan Tuhan. Mari kita berikan contoh, jadilah teladan. Ya, marilah kita harus jadi contoh, jadilah teladan. Biar manusia tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Kemarin ada orang yang Tuhan pakai cukup besar uang, dia berikan juta untuk pelayanan kita dalam 1 minggu ini. Saya suruh orang saya tanya kepada dia, apakah saya perlu masukkan di dalam posisi aksi peduli? Dia bilang jangan, dia bilang. Yang penting saya kasih, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Oh ya, baik. Karena ada orang yang juga seperti itu. Kalau dia masukkan, dia harus beritahukan. Tapi kalau yang gomban-gomban, cepet-cepet ya masuk aja lah. Untuk supaya rame-ramean. Ngerti gomban-gomban, cepet-cepetan. Yang 50 ribu, 100 ribu, ya masuklah. Tapi kalau sudah sampai berupa jutaan, ya juga jangan. Dia tidak mau. Ya, dia bilang saya kasih bukan dilihat manusia. Ada loh yang kasih seperti itu. Bukan dilihat manusia. Seperti kendaraan ini. Ya, kan Bapak Ibu tidak ada yang tahu. Tidak mungkin ditulis di aksi peduli yang menyumbangkan kendaraan ini siapa, namanya siapa. Kalau tidak ngamuk dia. Kenapa kau tidak tulis nama saya? Pernah dulu di gereja seperti ini. Karena tidak tulis namanya. Ya, karena dia sumbang ini tidak tulis namanya di muka pintu saya diamui. Ya saya hanya ngomong mohon maaf. Kita mengerti karena dia tidak mengerti kebenaran firman. Kalau dia mengerti kebenaran firman itu lain. Dia kasih sembunyi kanan, kasih kiri. Kasih kiri sembunyi kanan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, kita belajar daripada Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus dia katakan kepada Timotius. Buka 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 kita melihat apa yang dikatakan Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti dia setia mulai dari awal sampai akhir. Sehingga dia menuliskan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini berarti Rasul Paulus ini, dia telah setia dari yang kecil sampai akhir. Bahkan dia katakan sebentar lagi saya akan tutup mata. Sebentar lagi saya akan meninggal. Berarti dia setia dari awal sampai akhir. Ya, sampai akhir. Kemarin dulu saya telepon kepada teman saya yang punya kebun durian. Pak Kur, ini mau dijual berapa? Dia bilang, Pak Herman, kamu atur jual. Dia bilang, saya ini sudah tidak ada guna. Umur saya sudah 80 lebih. Sudah bau tanah. Sebentar lagi saya pulang. Saya tidak bawa apa-apa. Coba kamu atur. Ya. Di situ ada berapa besar? Saya bilang 3.500. Di bawah lagi masih ada. Itu ada pohon musangking, ada bawor, ada hitam, durian hitam, ada blacktop. Saya juga tidak tahu dari mana. Itu ada semua. Ayo Pak. Bapak mau pergilah di sana. Tinggal dia sudah angkat telepon kepada penjaga. Ingat Bapak Pendeta datang, jangan macam-macam kau. Ya. Dia bilang saya sudah tua, tidak ada gunanya. Tapi Rasul Paulus bilang saya ini sudah mau mengakhiri hidup ini. Saya tanya kepada dia, Pak Kor, kamu kalau mati di mana? Kau minta tempat apa? Kau bawa ini harta? Dah dibawa. Dia bilang ngomong udah pelat.
Tapi Rasul Paulus ini dia sudah setia sampai akhir. Ayatnya ke-8. Apa yang dia dapat? Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan. Ya. Karena kesetiaannya dia mendapatkan upah. Mahkota kemuliaan. Pada peduli Pak, mahkota kemuliaan kuai dan ambil pusing. Yang penting sekarang saya ada di dunia ini. Saya bisa menerima janji Tuhan, dapat pacar yang kaya. Bisa naik mobil, bisa ada rumah dan lain-lain. Nanti saya cerita. Ya. Saya bisa dapat ini, dapat ini. Tuhan menjanjikan. Kalau engkau setia, dari yang kecil sampai yang besar, bukan di atas saja mahkota kemuliaan. Itu kekal yang Tuhan kasih. Tapi juga di dunia Tuhan kasih. Di dunia Tuhan kasih. Maka itu saya berusaha hidup saya ini. Saya berusaha dengan tulus, saya berusaha setia sama Tuhan. Setia di dalam segala segi hidup. Ya, Tuhan pertemukan orang-orang ini. Kemarin yang punya biskuit, saya bilang, namanya Pak Lai. Kamu punya biskuit ini, pabrik berapa besar? 10 hektar Pak, orangnya sederhana sekali. 10 hektar. Yo Pak Gembala datang sini, dia bilang. Ya, lihat ini. Ada yang bisa dikerjakan, kerjakan. Besar, ya. Apa yang mau dibawa, bawa. Makanya tadi kan saya kasih kepada jemaat Tuhan. Ya, saya mendapatkan berkat. Saya kasih kepada jemaat. Ini berkat ini dari Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaan. Ini berkat dari Tuhan. 2 minggu yang lalu, seorang ketua BPD datang sendiri membawa biskuit. Itu berarti satu kepercayaan. Karena apa? Karena kesetiaan. Dan sekarang Tuhan izinkan lagi. Ini pabriknya sendiri yang datang. Saya berpikir, karena apa? Karena kesetiaan. Orang mau bayar kesetiaan itu, bayar harga itu mahal. Bayar kesetiaan dengan apa? Dengan tulus. Bukan motivasi. Bukan ada tujuan-tujuan lain. Tetapi dengan tulus. Kemarin saya tanya kepada saudara Alek. Lek, kamu kok 2 hari ini kok tidak ada di dalam doa pagi? Kok muka kamu kok rasanya capek? Iya Om, dia bilang. Saya ini baru pulang. Loh, dari mana? Dari Batu. Bawa papa mama, adik, istri, ponaan, istri saya, anak-anak semua. Jadi dari Batu langsung ke sini, langsung latih. Langsung latihan. Saya hanya berpikir, iya, muka kamu ini dalam hati saya kok lesu. Capek. Bagaimana udara di Batu sana? Agak panas Om. Loh Om mau pergi. Ya tapi kita pergi sana bukan apa. Rapat mulai dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. 3 hari. Ya. Dia datang langsung. Ini saudara Hengki ini lagi ngantok ini. Saya lihat tadi dia sandar terus ini. Ya. Karena apa? Dia bawa dia punya anak. Dari guru berangkat ke Solo. Hari Jumat mungkin. Sebenarnya saudara Ivon juga harus pergi. Tapi pulang tadi malam jam 2 atau jam 3 pagi. Fon, wes lawai Fon. Tidak mungkin bujumu pergi datang ke gereja. Capek loh yo. Sorry yo, capek loh. Ivon bilang, tidak Om. Bagaimanapun harus ibadah. Fon, kamu jangan ada di atas kepala suami loh Fon. Tidak boleh loh Fon. Oh tidak Om. Bagaimanapun harus ibadah. Minggu lalu kan saya sentil sama dia dari mimbar. Karena dalam perjalanan dari sana. Dia langsung datang ketemu sama saya.
Om, dia bilang, saya bukan tidak mau ibadah Om, saya berusaha Om, kejar, tapi hujan besar bagaimana? Jadi saya tidak bisa datang Om. Iya Fon, saya bilang, saya omong sama kamu karena saya sayang. Tuhan taruh di dalam hati saya tentang kamu. Ya, karena saya sayang kamu, saya omong. Oh ya Om, ya mohon maaf Om. Ya mohon maaf. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan janjikan mahkota kemuliaan. Coba kita lihat di sini. Mahkota kemuliaan. Coba agak cepat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Yang kasih itu mahkota. Berapa sih umurnya kita ini? Saya udah hampir 65. Mau tahan berapa lama? Apakah Tuhan tidak segera datang? Sudah sangat segera. Tanda-tanda ini. Cicu sudah umur 70 lebih. Jangan Cicu bilang saya masih sehat. Saya masih bisa lari. Pak, kasih tahu Alek Pak. Badminton dengan saya. Coba deh smash. Baru-baru saya melihat ada orang main badminton. Pukul dia, diambil. Dia. Saya kirim kasih Cicu. Saya kirim kepada Alek. Cicu bilang begini. Tapi kita melihat ya, mahkota kemuliaan Tuhan kasih. Yang kasih itu Tuhan. Tapi apakah mahkota saja kemuliaan Tuhan kasih? Ya, di dunia tidak. Ya juga kadang Lazarus kita lihat dia dapat mahkota kemuliaan. Tapi di dunia dia tidak dapat. Karena Tuhan tahu. Mungkin kalau Lazarus dikasih sama dia jadi seperti orang kaya itu. Mungkin dia di atas waktu pulang tidak dapat mahkota. Karena waktu dikasih dia sombong. Jadi Tuhan tahu orang ini kalau dikasih pasti berbahaya. Ya, dia akan balelo sama Tuhan. Maka itu Tuhan bilang, sudahlah. Biarkan saja waktu dia susah. Tapi ada orang berkata, Pak, ada orang susah juga begitu loh Pak. Ya, mokong juga Pak. Iya, saya bilang namanya manusia. Bukan orang saja yang senang. Waktu susah juga mokong loh Bang. Ada. Itu manusia. Maka itu firman yang keluar dari mulut ini akan berbicara kepada kita. Untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Rasul Paulus, mahkota kemuliaan. Sudah dapat. Dan yang kita melihat yang terakhir. Yang terakhir, yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa arti ini? Saya merenungkan firman Tuhan ini apa? Saya tahu. Ya, tapi saya coba belajar. Ya, kita kalau malu bertanya sesat di jalan. Om, ini apa ini Om? Harus seperti ini si orang hamba. Bro, orang itu harus dia setia. Di mana dia beribadah, di mana dia bertumbuh, di mana dia digembalakan, dia harus setia di tempat itu. Dia tidak boleh kaki bercabang. Kami di dalam sekolah SAE senantiasa diajarkan berupa ajaran ini. Ya, harus kita setia. Sebab kalau kita tidak setia di dalam pengembalaan, tidak setia di dalam ibadah kita, kita bercabang, lari kiri kanan, nanti kita ini jadi orang bisa jadi salah, jadi dosa. Loh, dosanya apa? Coba kalau ada dua pemimpin. Ya, bagus. Dia punya nasihat. Coba ada dua pemimpin. Apa bro bisa dua-dua bro sayang? Bro taat, bro setia? Kan tidak. Pasti bro membeda-bedakan. Orang ini ada begini, orang ini begini. Ya, ini. Jadi diajarkan kepada jemaat. Ya, satu di mana engkau digembalakan, di situ engkau setia sampai mati.
Loh, kalau sekarang saya bilang, berapa banyak orang ya di sini ibadah, sana ibadah, sini ibadah, sana ibadah. Ya dia bilang ini bro, dosa akhir zaman. Pada waktu 2 Petrus 4 ayat 1 dan seterusnya. Pada waktu hari-hari yang terakhir ini dia bilang banyak orang dia hanya suka dengar-dengar, suka dengar-dengar yang enak, yang enak, yang enak. Ajaran-ajaran begini dia tidak mau. Kami punya gereja banyak juga yang hilang. Mereka lari, mereka kepingin mengenakan telinga, kepingin suasana baru, kepingin di tempat kita ini monoton. Ya, maka itu dari petugas-petugas gereja ini minta supaya mimbar kita ini dirubah, dikasih lampu-lampu. Saya bilang jangan. Ya, keselamatan bukan lampu-lampunya, bukan gelap-gelapnya. Keselamatan itu kebenaran firman. Jalankan saja kebenaran firman, tidak usah takut. Banyak sekarang orang seperti itu. Saya pikir-pikir ya benar juga ya. Loh kalau seumpama mereka bercabang, ya sudah, tidak bisa dipaksa. Ya, firman Tuhan mengatakan orang benar saja tidak diselamatkan, apalagi orang yang berdosa. Ya, ini akhir zaman. Maka itu Tuhan bilang apa? Seorang hamba, kita ini hamba, tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Ya, kepada 2 hamba Tuhan. Kita ada di sini, mengabdi ke sini, mengabdi ke sini. Nanti kita mulai membanding-bandingkan. Wah ini hebat ya, ini. Wah ini hebatnya, membanding-bandingkan. Sebentar, yang satu, wah ini aku tidak suka sama dia, benci. Kan dia ada tulis ini. Jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Manusia, kadang dia senang kepada ini, kadang tidak, kadang senang kepada ini. Jadi sudah 2 kaki. Tidak bisa. Jalankan kebenaran bro. Ini akhir zaman seperti itu. Oh ya. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya belajar bahwa beberapa saat ada orang datang sama saya. Ya, datang sama saya, keluarganya udah pecah. Dan dia sudah diusir keluar dari rumah. Diusir keluar dari rumah. Dan saat itu, karena apa? Karena mereka berpisah. Saya tanya, waktu dia datang sharing sama saya. Dia tahu suaminya itu baik sama saya. Waktu dia datang sharing sama saya, dia bilang, ini gimana? Seperti kayak begini. Saya tanya sama dia, engkau dulu berjemaat di mana? Dia mulai berjemaat di gereja yang besar di sana. Habis itu selesai pindah di sini. Habis itu selesai pindah di sini. Habis itu pindah di sini. Sekarang dia ada di mall yang ada di tengah gereja itu. Ya, dia ada di situ. Jadi saya bilang sama dia, kenapa engkau punya masalah? Kenapa engkau tidak datang kepada gembala yang sekarang kau ibadah ini? Kalau yang lalu kau sudah pergi-pergi kan tidak mungkin lagi. Kenapa? Oh dia bilang mana bisa, dia bilang. Ya, tidak bisa gembala saya. Kita orang-orang begini, macam begini mana bisa. Dah mau dan lain-lain. Nah saya bilang, disitulah ada gembala upahan. Dan juga di situ juga ada gembala yang benar. Oh iya. Saya mulai kasih sama dia ayat. Singkat cerita dia mulai berbicara sama saya. Waduh susah dan lain-lain. Dan dia akan diusir keluar. Ya, saya hanya ngomong sama dia, engkau dulu susah, ya kan? Susah hidupmu kan? Kau hidup susah dan kau menikah dengan orang ini. Orang ini orang kaya. Ya. Dan saya berbicara kepada orang kaya ini, dia bilang, Pak, saya sudah diam. Mereka seperti begini, jalankan begini, saya sudah diam. Tapi dia masih terus teror sama saya. Saya diam. Itu yang disebut anak Tuhan. Model seperti macam begini. Maka itu sampai sekarang saya tidak mau ikut Tuhan karena itu. Maka itu saya bilang sama dia, engkau periksa diri.
Maka itu supaya engkau bertumbuh kerohanianmu, duduk di satu tempat. Kemarin dulu mau minta pindah di sini lagi. Enak kan? Mau pindah di sini. Saya bilang tidak. Saya bilang, ya. Sebab apa? Dia bilang saya pergi ke satu persekutuan. Persekutuan ini yang punya seorang konglomerat di Jakarta, buka persekutuan di Surabaya. Saya pergi ke sana dan dia mengatakan apa? Engkau harus punya mentor. Supaya punya masalah ada mentormu yang membimbing kamu. Arti apa mentor? Engkau punya gembala. Kau punya gembala, mesti ada yang bisa membimbing engkau. Maka itu dia bilang sama saya. Tapi saya bilang, sudah, kau duduk dulu di sana. Ya, saya tidak mau. Secara manusia, meskipun mereka tidak mau, tapi ada orang lain mau ambil. Tapi saya bilang tidak. Engkau duduk di sana. Karena kita ini juga diajarkan. Jangan suka kepunyaan orang. Banyak saya cerita sampai, oh ada begitu. Saya kasih dia ayat, Yohanes 10, ayatnya yang ke-16. Ya, ayatnya ke-15. Kita tidak boleh. Tetapi kalau ada domba yang tidak digembalakan, oke, kita boleh menggembalakan. Maka itu dia rencana tadi pagi datang, saya bilang tidak. Kamu kembali ke sana. Ketemu dulu di sana. Periksa dulu kenapa. Ya, jangan kamu seperti begini. Karena apa? Lari, tidak ada yang memayangi kita. Sehingga kehidupan kita ini berantakan semua. Pak, saya susah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Kita belajar setia. Ya, setia. Punya istri, kita harus setia. Punya suami, kita harus setia. Jangan suami, istri tidak setia dengan suami. Biarkan suaminya jalan sendiri. Bapak masa bodoh. Mau ada makan, mau ada minum, tidak ada. Terserah. Mau apa, semua tidak setia. Kita belajar setia. Setia yang kecil, kita akan dipercayakan yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena waktu sudah sini, mari kita percepatkan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Percaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau, kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan supaya kita belajar setia di mana kita digembalakan, setia di mana Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan ini. Pemusik Singar, haleluya, lakukan ini. Ya, percaya kalau kita mau melakukan